Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Yang saya akan menjelaskan ke saya tentang interkonversi glukosa. Pengertian interkonversi glukosa yaitu proses pengubahan suatu gugus fungsional satu menjadi gugus fungsional yang lain dengan reaksi substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, dan reduksi serta operasi baik yang digunakan dalam langkah analis. Tahap analis dilakukan pengenalan gugus fungsional yang ada pada molekul target terkait dengan keelektronian negatifnya. Pengaruh pada sintetis dapat penentuan diskoneksi secara langsung atau harus diubah terlebih dahulu memulai interkonversi gugus fungsional fungsi atau IGF. Fungsi interkonversi untuk mendapatkan hasil yang selektif, kadang-kadang mendapatkan hasil yang senyawa pelindung gugus. Senyawa ester dibuat reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Katalis asam alkohol dengan hakrida asam karboksilat atau reaksi antara alkohol dengan oksilat. Pada tahap analis dilakukan dikoneksi pada ikatan CO. Dikoneksi diberi label untuk memperhatikan reaksi pembuatannya. Pengertian glukosa. Glukosa sering disebut juga dengan destrosa dan glukosa ataupun gula buah. Gula merupakan salah satu gula monoksida dan salah satu karbohidrat penting yang bisa digunakan sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Dan hewan juga merupakan salah satu hewan utama fotosintesis. Dampak kelebihan glukosa: terkena penyakit diabetes, mengalami kerusakan gigi, memiliki berat badan kelebihan atau obesitas, kekurusan atau membengkaknya jantung, kanker hati mudah lapar karena kadang gula yang berlebih menyebabkan konsumsi energi tubuh menjadi besar. Panuan sel otak, dampak kekurangan glukosa: cepat lelah, kelaparan, gampang lemas, pingsan, kesulitan fokus dan konsentrasinya, perubahan perilaku, muncul keungkapan dan keringatan dingin, menggigil dan kejang-kejang, kebingungan. Fungsi glukosa: 1. Sebagai penyedia tenaga. Selain karbohidrat serta lemak dan protein, glukosa pun menjadi zat penting dalam menyediakan energi yang besar, di mana tubuh akan memanfaatkannya sebagai bahan bakar proses fermentasi, respirasi anaerobik dan respirasi aerobik. Itulah mengapa banyak orang-orang mengatakan bahwa mengkonsumsi yang manis-manis akan memberikan tenaga lebih pada tubuh, dan ada sekitar 3,755 yang akan digunakan tubuh dengan melakukan respirasi aerobik. 2. Sebagai pendukung proses metabolisme. Untuk proses metabolisme pada tubuh supaya lancar dan sempurna, glukosa turut memegang peranan penting karena memang tubuh menggunakannya agar proses metabolisme berjalan baik. Aliran glukosa di dalam darah dapat diserap secara langsung ke jaringan dan sel-sel tubuh sebagai sumber tenaga utama. Tadi ada sebagai glukosa yang tubuh tak digunakan sebagai bahan sumber tenaga, dan glukosa tersebut alirannya akan melaju ke organ hati yang disimpan ke dalam bentuk lemak, dibagikan otak serta glukogen di dalam tubuh. 3. Sebagai bahan bakar otak. Penting untuk diketahui bahwa perkembangan sel-sel darah merah
neuron, serta otak hanya membutuhkan glukosa untuk tenaga, dan apabila sewaktu-waktu suapan karbohidrat tak terpenuhi dengan baik, stok glukosa yang akan ditarik oleh tubuh kita untuk mendukung fungsi otak. Saat glikogen tadi gagal, tubuh pun kemudian akan glukosa dengan memecahkan jaringan otot untuk mencegah adanya gangguan maupun kekurusan otak. Untuk mencegah adanya gangguan maupun kerusakan otot penting untuk kita memenuhi kebutuhan karbohidrat paling tidak 5-100 gram setiap hari. 5. Sebagai analit pada proses tes darah. Pada setiap tes darah, glukosa ini rupanya adalah analit normalnya. Kadar glukosa yang ada pada manusia adalah sekitar 7-100 mg pada setiap 100 ml darah, dan ketika seseorang mendapatkan asupan karbohidrat lebih banyak serta sumber makanan yang mengandung gula, kadar glukosa dipastikan akan bertambah. Sekian itu saja yang saya sampaikan dan tugas saya sampai di sini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.